bersama dengan Pak Daniel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Antarkan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan mulai pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan selalu ya, amin. Nah, di hari ini kita lanjut pembelajaran kita di LKS di halaman 42 ya, 42. Kita buka, kita lanjut ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 tentang Allahku penyelamatku. Oke, kita langsung aja karena itu berhubungan dengan Allahku penyelamatku, yaitu bahwa suatu hari kita pasti mengalami berbagai masalah, berbagai cobaan, pasti ada ya, pasti ada yang mengalaminya. Nah, karena itu kita harus berserah kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menyelamatkan kita ya dari malapetaka, bahaya dan sakit penyakit. Karena itu kita lanjut pembelajaran di materi ini supaya kita tahu kan, karena Allahku itu adalah penyelamatku. Yuk lanjut. Jika di tengah perjalanan kita terjebak dalam masalah atau hujan badai, hujan deras ya, kita pasti basah kuyup. Selain basah kuyup, sepeda motor kita atau kendaraan kita pasti ada mengalami trouble ya. Karena itu kita juga perlu setiap berkendara atau setiap pergi melakukan aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan itu selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, semua manusia pada dasarnya ingin hidup selamat, sehat, selamat dari mara bahaya maupun sakit penyakit dan malapetaka apapun ya. Dari hal apapun kita yang penting itu adalah keselamatan jasmani dan keselamatan rohani. Itu yang paling penting dan utama ya, supaya kita selamat di dalam dunia maupun di akhirat nanti ya. Kita juga di sana nanti kalau kita sudah selesai di dunia ini, kita sudah mendapatkan suatu tempat di surga. Nah, Tuhan Yesus yang memberi keselamatan rohani bagi kita, Dialah yang menjadi penyelamat kita, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena orang yang menerima penyelamatan dijadikan anak Allah. Nah, kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita adalah anak yang memiliki sebuah warisan, yaitu warisan di surga nanti. Nah, Yohanes 1 ayat 12, penyelamat Allah adalah anugerah bagi manusia yang berdosa ya. Kedatangan Yesus untuk memberi kabar baik kepada orang miskin dan memberi kebebasan bagi orang tawanan ya. Tuhan Yesus selalu memberi kita perlindungan, memberi kita kekuatan ya, memberi kita penyelamatan. Oke? Adalah orang Yerusalem yang bernama Hanania, Misael dan Azaria. Dia menjadi tawanan Raja Babel. Setelah Raja Babel oleh pemimpinan pegawai istana, nama mereka dibuang dan menjadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu di zamannya Daniel ya. Daniel mereka bertiga dimasukin ke dalam gua singa ya, dalam penjara, ke dalam perapian yang bernyala-nyala ya. Kalau Daniel masuk ke dalam gua singa, terus Sadrak, Mesak dan Abednego itu masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saat mereka dimasukin ke dalam perapian yang menyala-nyala itu hanya 3 orang, tapi kelihatan 4 orang ya. Hanya 3 orang tapi kelihatan 4 orang. Nah, itu yang satunya adalah malaikat Tuhan. Tuhan Yesus itu sendiri yang menolong mereka ya. Ketika mereka bertiga dalam masalah, dalam pencobaan, mereka berdoa kepada Tuhan supaya disertai, dilindungi dan dapat berkat ya, dapat berkat yang melimpah supaya mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala tersebut. Kita lanjut sebaliknya. Mendengar hal ini, raja sempat marah dan menghukum mereka dan memasukkan ke dapur api perapian yang paling panas. Panasnya itu 7 kali ya, panasnya berlipat ganda. Sadrak, Mesak dan Abednego diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka diikat dan dibelenggu ke dalam perapian yang menyala-nyala sampai pada akhirnya dia diselamatkan oleh malaikat ya. Dari cerita tersebut ya, kita dapat pelajaran, yaitu dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan aktivitas, kita selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan
dan selalu memberi keselamatan bagi kita dan menjadikan kita berkat buat orang-orang sekitar kita. Ya, sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya menjadi pembelajaran buat hari ini, menjadi berkat buat kita semua dan menjadi berkat buat orang sekitar kita. Nah, anak-anak, kita udah selesai pembelajaran di hari ini. Yuk, mari kita melakukan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sudah selesai pembelajaran, Bapak berkati kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.